Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita berkumpul untuk membahas atau berdiskusi mengenai tugas makalah pengantar teknologi informasi dengan judul penggunaan database dalam basis data e-commerce pada CV selaras batik. Kelompok kita terdiri dari 3 orang. Yang pertama Kak Agnes Cecilia Eka Putri, yang kedua Kak Natali Sitorus, dan saya sendiri Andi Susanto. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai mengenai pembahasan materi ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Kak Agnes. Silakan Kak Agnes. Slide-nya. Halo Kak Agnes. Saya di sini akan menjelaskan tentang abstrak yang kami buat di PPT ini. Batik merupakan salah satu pakaian tradisional yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia, di mana batik juga telah dikenal di kalangan nasional maupun internasional. Penjualan batik secara umum di beberapa wilayah Indonesia masih dilakukan dengan klasik dan sederhana, di mana untuk meningkatkan pelanggan dan memperluas area pemasaran sekaligus promosi batik secara lebih banyak dilakukan masyarakat dengan menggunakan media website atau online. E-commerce merupakan salah satu kegiatan transaksi bisnis, batik, barang, dan jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan CV selaras batik, menyadari bahwa peranan media website dapat digunakan untuk meningkatkan omset penjualan dan juga sebagai media sarana dalam memasarkan produk batik agar dapat dijangkau oleh banyak orang, di mana tujuan pembuatan PPT ini untuk menganalisis pengaruh dari penggunaan media website online dalam hal ini adalah e-commerce dengan menggunakan pendekatan B2C atau Business to Customer dalam upaya meningkatkan transaksi penjualan batik pada CV selaras batik. Silakan Berikutnya dilanjutkan. akan disampaikan kepada Natali. Baiklah, di bagian ini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Di mana di sini pendahuluannya dimulai dengan latar belakang yaitu CV selaras batik menyadari bahwa peranan media dapat digunakan untuk meningkatkan omset penjualan dan juga sebagai media sarana dalam memasarkan produk batik yang mereka miliki untuk menjangkau biaya operasional. Penulisan PPT ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari penggunaan media website online pada produk-produk batik yang dipasarkan di CV selaras batik. Adapun masalah dari PowerPoint yang telah kelompok kami buat, yang pertama yaitu perilaku, yang kedua sarana pembayaran, yang ketiga ada mobile, yang keempat ada saran logistik, yang kelima ada peraturan, yang keenam munculnya modus kriminal, yang ketujuh pembajakan kartu kredit, yang kedelapan hukum e-commerce, 9 perbedaan-perbedaan, dan yang terakhir adalah kepercayaan konsumen. Tujuannya sendiri untuk mempermudah pemasaran dan penjualan di toko CV selaras batik dengan memanfaatkan media internet dengan menggunakan data flow diagram atau DVD dan Entity Relationship Diagram atau RD. Di bab 2, pembahasan cara kerja aplikasi. Cara kerja aplikasi sendiri banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika teknologi dan informasi semakin berkembang dengan pesat, dan semuanya dapat menjadi jauh lebih mudah dilakukan. Hal itulah yang menjadi salah satu dampak dari kemajuan teknologi yang ada seperti sekarang ini. Dan untuk lebih membuktikannya, kita dapat melihat dari berkembangnya yang namanya e-commerce menawarkan beberapa sisi keuntungan dalam hal perdagangan lewat dunia maya atau internet.
Berikutnya, cara kerja aplikasi tersebut ialah, pertama, sudah pasti kita akan membuat website. Dibutuhkan website untuk memulai membuat website jual beli. Sebelum membuat website, Anda juga mengoperasikan volume penjualan dari penjualan produk Anda secara offline. Dan yang kedua, login ke member area. Setelah mempunyai domain dan hosting yang berarti Anda sudah mempunyai website. Anda harus login dulu ke member area dan memilih domain yang telah Anda buat untuk memulai mengolah website tersebut menjadi e-commerce atau website jual beli. Ketiga, masuk ke cPanel. Setelah masuk ke dalam menu member area dari penyediaan hosting Anda, di sini menggunakan hosting jagoan hosting. Sebagai contoh yang merupakan produk Beon sebagai alternatif pilihan untuk Anda yang merupakan pengelola website baru. Kemudian di sini ada yang keempat, yaitu install WordPress. Setelah masuk ke menu channel tadi, cPanel tadi, cari menu soft close untuk memilih CMS dan juga platform untuk menata layout dalam membuat website e-commerce kita. Setelah itu, kita berlangganan penyedia hosting yang tidak mempunyai menu soft close, mungkin Anda sedang sial saat membelinya. Pastikan Anda memperhatikan layanan sebelum berlangganan hosting Anda Beowners. Kemudian yang kelima, install plugin WordPress. Seperti yang telah dikutip di atas, WordPress bisa juga berfungsi sebagai platform mengelola website karena kemudahannya dan banyaknya plugin. Selanjutnya, pantau panel kiri yang bisa dilihat di gambar. Kemudian, banyak sekali menu yang tertera. Selanjutnya pilih perintah plugin. Di sana terdapat peralatan bantu Anda dan terdapat juga tools untuk membuat e-commerce Anda. Oke, untuk yang keenam mengenai registrasi keuangan di WooCommerce. Setelah menginstal WooCommerce, akan banyak sekali langkah yang perlu dilengkapi, mulai dari data dan alamat Anda, akun bank Anda, jenis produk yang akan Anda jual, dan juga sistem pengiriman. Anda harus mengisi dengan data yang lengkap demi kelangsungan bisnis Anda dalam menjalankan e-commerce. Lakukan dengan lengkap, jangan sampai terdapat data yang salah sehingga mengganggu bisnis Anda ke depan. Setelah menginstal dan mengisi data sudah lengkap, Anda akan terdapat panel baru dalam layar kiri, yaitu plugin dan WooCommerce akan menambah panel baru yaitu WooCommerce dan juga produk, di mana WooCommerce berisi mengenai setting, mengenai toko online Anda, dan produk berfungsi untuk menambah produk Anda dan beberapa menu, dan termasuk pembeli yang sudah melakukan transfer. Langkah ketujuh, selanjutnya tempelan tema dan dari WooCommerce akan secara otomatis menjadi website Anda yang mempunyai desain toko online yang lengkap dengan perintah jual beli. Ada baiknya Anda mengotak-atik menyertakan nama toko Anda pada website dan beberapa pilihan menu produk dan juga keperluan lain pada desain website Anda, sehingga mantap saat Anda mulai menggunakan produk Anda. Yang kedelapan adalah memasang produk. Selanjutnya, setelah Anda puas membuat desain website e-commerce Anda bisa memulai mengunggah produk Anda lewat menu produk yang tertera di panel kiri WordPress Anda, dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti di atas. Apakah Anda merasa semakin dekat dengan keberhasilan Anda sekarang? Kalau begitu, Anda bisa memulai mengunggah produk Anda dengan klik perintah Add New. Bagaimana sudah siap berbisnis. Dan ke-9, proses jual beli. Selanjutnya, setelah Anda berhasil mengunggah barang dan seperti contoh di bawah ini,
Barang yang dijual adalah berupa item, mempunyai stok 15 buah dan harga sebesar 150.000. Itu termasuk dalam bisnis Anda. Penerapan aplikasi secara umum dapat memudahkan pekerjaan seseorang dengan media online sebagai media hiburan. Kemudian selanjutnya di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penerapannya. Di mana hasil dan pembahasan penerapan yaitu business to consumers atau B2C merupakan jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Proses transaksi yang dilakukannya secara langsung itu kepada produsen yang menggunakan barang dan jasa. Terus proses transaksi ini dilakukan secara online, B2C-nya lebih mudah dan dinamis sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat. Selanjutnya, cara membuat data di online shop ini, web online shop yang bernama Toko merupakan salah satu web yang dapat digunakan agar penjualan kita semakin meningkat. Di mana web Toko ini memiliki kelebihan yang memudahkan mengelola produk di katalog online, bisa atur produk sendiri, foto deskripsi, dan info ketersediaan produk langsung dari satu dashboard. Kedua, lebih mudah dijangkau oleh pelanggan secara online, semudah share status dan link kepada calon pembeli potensial lewat WhatsApp atau akun media sosial lainnya. Bisa share link toko atau link produk spesifik yang ada di katalogmu. Kemudian yang ketiga, tersedia berbagai pilihan pembayaran untuk pelanggan dengan fitur link pembayaran toko yang 100% aman terverifikasi Bank Indonesia dan bebas biaya transfer antar bank. Bisa transfer dari bank maupun atau lewat e-wallet. Adapun cara atau langkah-langkah untuk memiliki web online shop di toko ini yang pertama, mulai daftar tokomu. Yang kedua, copy paste orderan pelangganmu. Di sini copy template pesanan atau bagikan kepada pelanggan. Template yang digunakan itu sudah dibuat, kemudian dipastekan ke dalam aplikasi toko tadi. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, upload dan buat katalog produkmu. Di sini kita membuat produk dengan menambahkan foto produk beserta deskripsi produk sebanyak yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, bagikan atau share link tokomu di mana saja. Mungkin bisa dibagikan di media sosial lainnya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lainnya yang kita punya. Terus bagikan link ini bisa melewati mungkin secara private atau chat WhatsApp agar banjir customer yang akan membeli produk kita. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulan dari PPT ini, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan database dalam basis data e-commerce pada CV selaras batik sangat bermanfaat, karena kegiatan transaksi penjualan barang dan jasa dilakukan dengan internet. Oleh sebab itu, peranan media website ini juga dapat membantu dan meningkatkan omset penjualan juga sebagai sarana pemasaran batik yang mereka miliki. Oke, terima kasih Kak Natali dan Kak Agnes. Demikian presentasi kami bertiga. Mohon arahan dan masukan dari Bapak Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah ini. Kurang lebihnya kami bertiga mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.